Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nura Syakila Rashida dari kelas A KM1 dengan NIM 14245532. Saya dari Program Studi Kesehatan Masyarakat, Konsentrasi Manajemen Rumah Sakit. Jadi di dalam video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang hasil analisa perbedaan antara tatanan rumah sakit dan tatanan rumah tangga. Selamat menyaksikan. Baik, kita masuk ke dalam materi yang akan kita bahas, yaitu tentang promosi kesehatan di dalam tatanan rumah sakit dan di dalam tatanan rumah tangga. Nah, yang pertama akan kita bahas itu tentang promosi kesehatan di dalam tatanan rumah sakit. Nah, promosi kesehatan di rumah sakit itu bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan perilaku sehat pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan. Nah, untuk melakukan itu semua tuh membutuhkan strategi. Nah, strategi yang digunakan itu meliputi pendidikan kesehatan, lingkungan rumah sakit yang mendukung, program pencegahan penyakit, pelatihan tenaga kerja, dan kemitraan dengan komunitas. Selanjutnya yang kedua, itu tentang promosi kesehatan di tatanan rumah tangga. Nah, rumah tangga adalah tempat awal pembentukan kebiasaan sehat. Nah, promosi kesehatan di rumah tangga itu melibatkan banyak ya. Di antaranya ada edukasi kesehatan keluarga, peningkatan kebersihan lingkungan, pola hidup sehat, pengelolaan penyakit, pencegahan cedera, dan komunikasi keluarga yang baik. Baik, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu sasaran promosi kesehatan di dalam tatanan rumah sakit dan di dalam tatanan rumah tangga. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang sasaran promosi kesehatan di dalam rumah sakit. Nah, siapa saja sih masyarakat atau orang-orang yang menjadi sasaran dalam promosi kesehatan di dalam rumah sakit? Nah, yang pertama itu ada pasien, yang kedua ada keluarga pasien, yang ketiga ada tenaga kesehatan, yang keempat ada pengunjung rumah sakit, dan yang terakhir ada masyarakat yang tinggal di sekitar rumah sakit tersebut. Nah, terus selanjutnya yang kedua itu sasaran promosi kesehatan di tatanan rumah tangga. Nah, sedangkan di tatanan rumah tangga yang menjadi sasaran promosi kesehatannya itu ada seluruh anggota keluarga tersebut, selanjutnya ibu rumah tangga, anak-anak, dan lansia. Baik, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu perbedaan promosi kesehatan di tatanan rumah sakit dan di tatanan rumah tangga. Nah, untuk yang pertama itu perbedaannya pada fokus kegiatannya. Nah, kalau misalkan di rumah sakit, itu fokusnya pada edukasi pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan mengenai pengelolaan penyakit, pencegahan komplikasi, serta perawatan pasca pengobatan. Nah, sedangkan di rumah tangga, itu fokus pada pembentukan kebiasaan hidup sehat, pencegahan penyakit, dan pengelolaan lingkungan rumah tangga agar mendukung kesehatan seluruh anggota keluarga. Selanjutnya yang kedua itu ada sasaran utama. Nah, kalau misalkan di rumah sakit itu sasaran utamanya itu pasien, keluarga pasien, tenaga kesehatan, dan pengunjung rumah sakit. Nah, sedangkan di rumah tangga itu sasarannya ada seluruh anggota keluarga termasuk anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Selanjutnya yang ketiga ada metode promosinya. Nah, kalau misalkan di rumah sakit itu metode promosinya itu dengan penyuluhan langsung oleh tenaga kesehatannya, atau bisa dengan edukasi melalui media seperti sponsor, brosur, atau melalui video di ruangan, suatu ruang tunggu gitu ya. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada konseling individu atau pasien dan keluarga itu. Nah, sedangkan di rumah tangga itu kita bisa menggunakan metode promosi kesehatannya dengan edukasi melalui media seperti TV, internet, atau komunitas sosial. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada pembiasaan perilaku sehat dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya mencuci tangan sebelum makan, terus menyikat gigi sebelum tidur. Nah, selanjutnya yang ketiga ada kegiatan komunitas seperti posyandu dan program kesehatan lingkungan. Nah, untuk yang keempat itu ada pelaksanaan kegiatan. Nah, kalau misalkan pelaksanaan kegiatan itu di rumah sakit itu dilakukannya oleh tenaga kesehatan yang profesional seperti dokter, perawat, atau petugas promosi kesehatannya langsung gitu. Nah, sedangkan di rumah tangga itu dilakukan oleh anggota keluarga itu sendiri. Nah, didukung oleh kader kesehatan penyuluhan atau komunitas setempat.
Nah, terus yang kelima, tujuan utamanya, kalau misalkan di rumah sakit, itu tujuan utamanya tuh untuk meningkatkan pemahaman pasien dan keluarga tentang pengelolaan kesehatan selama perawatan dan pemulihan. Sedangkan pada rumah tangga, itu tujuannya untuk membentuk kebiasaan sehat dan mencegah penyakit sejak dini dalam lingkungan keluarga. Baik, jadi kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu tentang indikator promosi kesehatan di dalam tatanan rumah sakit dan di dalam tatanan rumah tangga. Nah, yang pertama kita akan bahas itu tentang indikator promosi kesehatan di dalam tatanan rumah sakit. Nah, indikator promosi kesehatan di dalam tatanan rumah sakit itu biasanya mengacu pada sebuah keberhasilan program yang diterapkan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan perilaku sehat. Nah, beberapa indikatornya meliputi, di sini ada 3 indikator, ada indikator struktur, indikator proses, dan indikator hasil. Saya akan menyebutkan satu-satu. Nah, di indikator struktur itu biasanya adanya unit atau tim promosi kesehatan di rumah sakit tersebut. Nah, yang kedua ada ketersediaan tenaga kesehatan yang kompeten dalam promosi kesehatan. Nah, selanjutnya yang kedua ada indikator proses. Nah, kalau di indikator proses itu biasanya berhubungan dengan berapa banyak sih penyuluhan yang telah dilakukan per bulan atau per minggu gitu. Selanjutnya yang kedua ada persentase pasien dan keluarga yang mendapatkan penyuluhan kesehatan tersebut. Nah, yang ketiga ada indikator hasil. Nah, kalau di indikator hasil itu kita lihat dari tingkat pemahaman pasien dan keluarga terhadap materi edukasi yang telah diberikan gitu. Jadi kita melakukan survei gitu. Nah, selanjutnya ada peningkatan kepatuhan pasien terhadap pengobatan dan anjuran medis tersebut. Nah, kita masuk ke indikator yang kedua, yaitu indikator promosi kesehatan di dalam tatanan rumah tangga. Nah, di sini juga sama, ada indikator strukturnya, ada indikator prosesnya, dan indikator hasilnya. Nah, kita akan membahas tentang indikator promosi kesehatan di dalam tatanan rumah tangga. Nah, promosi kesehatan di dalam tatanan rumah tangga itu berfokus pada penerapan perilaku sehat dan pencegahan penyakit. Nah, indikatornya tadi yang pertama indikator strukturnya. Indikator strukturnya itu meliputi ketersediaan fasilitas rumah tangga yang mendukung kesehatan seperti toilet bersih, tempat sampah, dan sumber air bersih. Terus juga adanya akses informasi kesehatan melalui media atau kader kesehatan. Nah, selanjutnya yang kedua tentang indikator proses. Nah, indikator proses pada tatanan rumah tangga ini meliputi persentase keluarga yang menerapkan perilaku hidup sehat dan bersih. Selanjutnya juga ada jumlah kegiatan edukasi kesehatan di tingkat keluarga atau komunitas. Misalnya kayak posyandu atau arisan kesehatan gitu. Selanjutnya yang ketiga ada indikator hasil. Nah, di indikator hasil itu kita bisa lihat penurunan angka penyakit yang dapat dicegah seperti diare, ispa, atau demam berdarah. Selanjutnya juga ada peningkatan status gizi anggota keluarga, terutama anak dan ibu hamil gitu kan. Baik, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu tentang pola pembinaan dalam promosi kesehatan di dalam tatanan rumah sakit dan di dalam tatanan rumah tangga. Nah, baik, yang pertama akan kita bahas tentang pola pembinaan di dalam rumah sakit. Itu kita harus tahu dulu. Nah, pola pembinaan di dalam rumah sakit itu dilakukan secara terstruktur melalui program yang melibatkan tenaga kesehatan, pasien, dan keluarga pasien. Nah, pola pembinaannya itu meliputi identifikasi kebutuhan. Jadi kita harus mengidentifikasi masalah pasien, keluarganya, dan pengunjung rumah sakit terlebih dahulu. Nah, selanjutnya yang kedua ada penyuluhan kesehatan. Nah, pada penyuluhan kesehatan itu bisa dilakukan oleh satu orang atau dengan kelompok. Kalau misalkan satu orang, berarti kita harus mengedukasi langsung kepada pasien tentang penyakitnya, pengobatannya, dan cara perawatannya. Kalau misalkan secara kelompok, itu kita mengadakan seminar atau penyuluhan di ruang tunggu atau aula rumah sakit tersebut. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada peningkatan kapasitas tenaga kesehatan. Nah, ini tuh mencakup tentang pelatihan tenaga kesehatan dan teknik komunikasi dan edukasi kesehatan yang baik. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada monitoring atau evaluasi. Nah, mengevaluasi efek
efektivitas penyuluhan melalui survei kepuasan pasien dan penilaian pemahaman pasien. Jadi kita melakukan survei langsung, kita harus tanya langsung kepada pasien apakah pasien itu puas. Baik, kita langsung masuk ke pola pembinaan promosi kesehatan di dalam tatanan rumah tangga. Nah, jadi promosi kesehatan di dalam tatanan rumah tangga itu biasanya berfokus pada pembinaan mandiri dan berbasis komunitas untuk membentuk kebiasaan yang sehat. Nah, pola pembinaannya itu meliputi satu, edukasi keluarga. Nah, jadi kita tuh melakukan kunjungan ke rumah-rumah, itu biasanya dilakukan oleh kader kesehatan atau petugas puskesmas untuk memberikan edukasi langsung. Kalau enggak, kita bisa melakukan melakukannya melewati media sosial, media informasi seperti TV, terus juga media sosial, terus juga ada radio. Nah, seperti itu. Selanjutnya yang kedua ada keterlibatan komunitas. Nah, di keterlibatan komunitas itu biasanya kita tuh mengadakan kegiatan kesehatan seperti posyandu, arisan kesehatan, atau kerja bakti lingkungan. Nah, yang ketiga itu ada pengawasan dan pendampingan. Nah, pendampingan itu biasanya dilakukan oleh kader kesehatan untuk memastikan keluarga tersebut menerapkan perilaku yang sehat. Dan yang terakhir ini adalah pemberdayaan keluarga. Nah, di pemberdayaan keluarga itu kita harus bisa melatih anggota keluarga untuk menjadi agen perubahan kesehatan di lingkungan rumahnya. Nah, mungkin cukup sekian analisis yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan karena saya masih dalam pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dapat bermanfaat. Audio Jungle.